Halo, jumpa lagi bersama saya. Tahun ini merupakan tahun politik, maka tidak salah kalau sesekali kita berbicara tentang politik, ya. Politik menjelang pemilihan presiden 2024. Nah, salah satu calonnya itu adalah Anies Baswedan yang dikenal sebagai Bapak Perubahan, ya. Memang sosok Anies Baswedan sangat fenomenal, sangat menarik, ya. Sekalipun dia disematkan sebagai orang yang uh, pintar menata kata, tetapi bukan tata kota, ya, kerja tidak nyata, ya, atau dia dikenal sebagai bapak politik identitas, ya, menjual agama demi mencapai kekuasaan, ya, melakukan segala cara, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan, ya, itu. Atau dia dikenal juga korupsi, ya, JIS, Formula E, berbagai macam jenis itu disuarakan, ya, bahkan Menko Mahfud MD sudah bersuara lantang tentang Formula E, ya, atau tentang kelebihan bayar, ya, dan segudang catatan negatif disematkan kepada sosok Anies Baswedan, ya. Meski demikian, Anies Baswedan tetap tegar. Banyak orang tetap mendukung. Ini terbukti dari elektabilitasnya, ya. Sejak 2 tahun lalu sampai saat ini, nama Anies Baswedan selalu muncul di 3 besar calon presiden 2024 mendampingi Ganjar dan Prabowo, ya. Nah, jadi sekalipun citra negatif disematkan pada dirinya, nama dia tidak pernah lenyap dari 3 besar calon presiden ini, ya. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa, ya? Kenapa namanya tidak pernah hilang? Ah, satu kata kunci untuk bisa memahami fenomena ini adalah perubahan, ya, adalah perubahan. Karena apa? Karena memang Anies Baswedan dikenal sebagai bapak perubahan, ya. Banyak orang mengharapkan kalau dia nanti uh, menjadi presiden, maka akan ada perubahan dalam negeri Indonesia ini, ya. Uh, Anies Baswedan juga dikenal sebagai antitesa Jokowi, ya. Maka perubahan itu selalu dikaitkan dengan antitesa Jokowi. Menjadi pertanyaan kita itu kalau seandainya Anies Baswedan ini jadi presiden, kira-kira apa perubahannya, ya? Nah, untuk bisa memahami perubahan itu, ya tidak bisa lepas dari kata kunci antitesa Jokowi, kebalikan dari Jokowi. Dalam permenungan kami, setidaknya ada 2 poin perubahan yang akan muncul di negara kita ini ketika Anies Baswedan menjadi presiden. Kita lihat poin yang pertama. Nah, pertama-tama kita coba akan membuat perbandingan antara Jokowi dan Anies Baswedan. Karena tadi ya Anies Baswedan ini antitesa dari Jokowi. Nah, 10 tahun, 2 periode Jokowi memimpin Indonesia ini, itu pembangunan merata. Bahkan di kantong-kantong suara Jokowi kecil, misalnya di NTB, ya, atau di Padang, Sumatera Barat, atau di Aceh, itu pembangunan itu gila-gilaan, ya. Jokowi tidak pilih kasih, di sana juga dia bangun, ya. Jadi pembangunan itu
dilakukan oleh Jokowi merata. Kemajuan itu ada di banyak bidang, ya. Ekonomi membaik, ya. Ini apa 2 periode Jokowi. Program-program kerja Jokowi itu terukur, terstruktur dan sistematis. Ya, semua hal ini membuat Jokowi mendapat predikat baik. Ya, lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Ya, memang dia belum menjabat presiden kan, tetapi kita dapat bercermin ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, nah jadi karena Anies Baswedan itu antitesa, ya maka dapat dikatakan pembangunan akan berantakan, ya. Sebagaimana ketika dia menjadi gubernur, pembangunan berantakan, ya. Dulu Tanah Abang itu sudah tertib, ketika Anies Baswedan menjadi gubernur berantakan, ya. Kemunduran akan terjadi di banyak bidang, ya. Sebagaimana ketika dia menjabat gubernur, ya, wah ada banyak jenis kemunduran, ya. Lalu program tidak terukur, tidak terstruktur dan sistematis, ya. Ini. Jadi pembangunan itu dia akan menolak melanjutkan karya Jokowi, ya. Misalnya bisa saja IKN akan ditolak karena bisa saja katanya ini melawan sunatullah, ya kan? Model seperti itu, ya. Nah, ini poin yang poin pertama. Jadi kalau seandainya Anies Baswedan jadi presiden, maka dapat dipastikan pembangunan itu tidak akan merata. Pembangunan akan berantakan, akan terjadi kemunduran di banyak bidang. Ya, program-program kerja Anies itu pasti kacau balau, ya. Hal inilah membuat Anies itu memang buruk, ya, buruk. Itu. Jadi artinya kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka hal buruk akan terjadi pada negeri ini. Poin yang kedua, nah sekarang kita lihat poin yang kedua, kita tetap membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Ya, Jokowi itu dia anti terhadap FPI dan HTI, maka dua organisasi Islam ini dilarang, ya, ditutup, ya. Nah, Islam radikal itu ditekan, ya. Nah, karena itulah ya Densus itu cukup berjaya, ya. Nah, kalau seandainya Anies jadi presiden karena dia merupakan antitesa dari Jokowi, dapat dipastikan dia akan bersahabat, ya, bersahabat dengan FPI dan HTI, ya. Nah, itu. Dia akan karena dua organisasi terlarang ini, dua organisasi Islam ini, mereka akan mendukung, ya, mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres nanti, ya. Nah, kalau dua organisasi Islam ini didukung, bukan tidak mustahil Islam radikal akan berjaya, ya. Itu. Dan bukan tidak mustahil juga Densus itu akan terancam, ya. Bisa saja Densus akan dibubarkan, ya. Itu. Nah, jadi ini 2 poin perubahan yang akan terjadi jika Anies Baswedan jadi presiden. Nah, kita tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilihan presiden. Nah, menjadi pertanyaan, akankah Anies Baswedan terpilih jadi presiden? Pilihan itu ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin negara ini menjadi hancur, berantakan, atau ingin kemajuan? Apakah Anda ingin Islam radikal berjaya atau ingin Islam radikal itu hilang dari bumi pertiwi ini? Jawaban ada di tangan Anda. Sekian dan terima kasih.